Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Kurang keras saudara, sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan sore hari ini. Saya percaya meskipun ibadah terakhir,
tapi semangatnya harus tetap yang luar biasa. Sebab anggur terbaik Tuhan sediakan di akhir pesta. Amin saudara. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu. Saya terlebih percaya saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita diberkati, maka kita berhutang sama Tuhan. Kita berhutang penyembahan sama Tuhan saudara. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama kita bawa yang terbaik. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat utama penyembahan kita beberapa saat ke depan. Saudara siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Kau yang siap kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapak kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul tempat ini di rumah-Mu Tuhan. Biar kami buka hati kami meninggikan satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bertahtalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari hampiri Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Kami bawa pujian kami yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sebab sungguh tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Allah kami yang besar. Mengangkat suara-Mu nyatakan, ku datang padamu membawa pujianku, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu, biar kami sentuh hati-Mu Tuhan. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Mari lebih lagi nyatakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu
bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari dengan imanmu nyatakan, bagimu Kaulah kebanggaan. Lebih lagi katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Mari jemaat GBPRJ lebih lagi nyatakan, bagimu pujian, Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. katakan tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Yesus. Sungguh tiada Yang sepertimu Yesus. tiada sepertimu. Yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tiada yang sepertimu Yesus. Kami bawa pujian kami yang terbaik
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan, kami bawa pujian yang terbaik, bisa menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi. Ku tinggikan, kami tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari sambil angkat tanganmu, nyatakan bersama. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Jemaat BRJ, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Angkat suaramu, nyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan. Katakan kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Bersama nyatakan mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar seumur hidup kami hanya satu nama yang kami tinggikan dan muliakan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap engkau yang siap bersukacita dan siap lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi jemaat PRJ, shalom. Berapa banyak yang percaya di tempat ini ada sukacita sudah melimpah bagi setiap kita, amin. Engkau yang bersukacita, tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Mari bersama nyatakan terima. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan dan
Angkat tangan kita sama-sama yuk buat Tuhan, nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita suka nyata penuhiku. Kau yang bersuka sorakan amin. Sekali lagi nyatakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkanlah. BPJ bersama nyatakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
tangannya. Sorakan. Come on ya. Api kemuliaannya. Ini yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Glorification will happen in this place. Say, api kemuliaannya. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah dengan jenuh, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas pencurahan api-Mu Tuhan atas gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau terus berkati bangsa kami Indonesia. Kiranya Pentakosta ketiga dicurahkan atas bangsa kami. Dan kami percaya terjadi pertobatan dan keselamatan atas bangsa kami. Kami juga membawa pemilu tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kelancaran, keamanan sampai terpilihnya presiden, wakil presiden serta wakil rakyat yang takut akan Tuhan, memiliki jiwa nasionalis dan toleransi. Kami juga membawa Presiden Bapak Jokowi, juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin serta seluruh jajarannya kabinet yang ada. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan tuntun, berikan biar setiap kebijakan yang mereka ambil boleh mendatangkan kebaikan dan kemajuan bagi masa depan bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan berkati kesehatan serta pengembalaannya di dalam pengembalaan di gereja-gereja. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau terus tuntun Pak Niko sebagai pembawa api Pentakosta ketiga. Juga Tuhan tuntun membawa gereja-gereja bersatu di Indonesia juga di bangsa-bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berkati kesehatan dan keluarganya ya Tuhan. Kami juga membawa Gembala CK7 Pak Dr. Yanto ke dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan juga profesinya sebagai dokter spesialis. Tuhan berkati juga pengurapan yang baru dalam pengembalaan di CK7, membawa setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Berkati keluarganya, keluarga besarnya. Kami percaya keluarga besar Pak Dr. Yanto aman dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan. Juga di era Pentakosta ketiga ini Engkau berjanji Tuhan, Engkau bangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang akan hidup kudus, dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak akan kompromi dengan dosa. Dan kami percaya Tuhan, di CK7 juga di bangsa ini akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang akan meneruskan kepemimpinan di gereja, juga di bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat kepemimpinan anak-anak muda ini, gereja-gereja bahkan di bangsa kami akan menjadi maju dan mengalami transformasi. Juga melalui kepemimpinan gereja generasi ini, kami percaya amanat agung Tuhan Yesus akan diselesaikan. Kami percaya Tuhan, inilah menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Baik, dengan sukacita kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah raya kelima sore hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu saudara. Apakah ada? Ada? Oh, ada di sebelah kanan saya. Boleh kita sambut sama-sama dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar di depan. Dan sedikit pengumuman tambahan saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ber-KKJ di GBI PRJ, saudara dapat segera membuat KKJ atau kartu keluarga jemaat dengan cara men-scan QR code yang ada di layar depan, atau nanti setelah
pulang ibadah, saudara dapat menghampiri counter sekretariat di depan untuk segera membuat KKJ. Karena saudara, di bulan Desember nanti kita akan mengadakan ibadah spesial seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu ibadah Natal dan HUT GBI PRJ. Karena tempat terbatas, kita memerlukan tiket saudara. Jadi tiket akan diprioritaskan untuk saudara sekalian yang sudah ber-KKJ di GBI PRJ CK7. Dan saudara, jadi bagi yang belum, segera membuat KKJ agar dapat menerima tiket nanti untuk acara HUT kita nanti. Oke saudara, dan tiba saatnya kita segera memberikan persembahan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan. Untuk persembahan saudara dapat berikan melalui scan kris yang ada di bangku depan saudara masing-masing. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim share kami. Untuk scan kris saudara pastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Saudara, kita akan deklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 24 September 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah Manor Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Cher Jeremia. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Aku lihat, aku melihat kebaikan-Mu Yesus, tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang, Kau dapati, aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati, aku tetap setia. Saya mengajak semua para wanita untuk hadir di hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama beribadah, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan tentunya dengan tema Sang Penakluk bersama saya Sari Simorangkir. Jangan lupa ajak teman, keluarga, sahabat, rekan sekerja untuk kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Jangan lupa 21 September 2023 kita akan bertemu di ibadah WOI GBI PRJ. Tuhan Yesus memberkati. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pria maupun wanita bertambah dengan usianya mulai terjadi penurunan istilah yang sangat populer yaitu menopause.
for the never-ending streams of living water. My soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Deeper. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Karena saya kalau baca Alkitab, sebelum join saya bacanya bagian-bagian yang saya suka. Jadi saya mulai Kejadian, Keluaran, lalu saya lompat ke Amsal, terus ke Mazmur. Udah gitu saya lompat lagi ke Matius, terus jalan lagi, totonya bingung sampai mana, terus baca Wahyu deh. Untuk membuat saya lebih konsisten dan rutin di dalam membaca Alkitab. Karena kalau kita melakukan sendiri tanpa ada laporan, kita sering, ya kalau lagi malas, kita nggak melakukan baca Alkitabnya. Tapi dengan kita ngikut GBA, kita semakin bertumbuh, bisa dapat sharing-sharing dari teman juga. Itu biasanya ngantuk ya, cuman saya mengatasinya itu saya bacanya pagi hari sesudah mandi, jadi posisi agak segar, jadi udah nggak ngantuk lagi. Kadang suka ngantuk ya, kadang suka malas juga. Tapi semuanya bisa saya atasi dan saya pelan-pelan untuk rutin membaca firman Tuhan. Saya lebih konsisten di dalam membaca firman, lebih bertumbuh dan berbuah. Karena dengan kehidupan sehari-hari, masalah yang kita hadapi, dengan ada firman, kita lebih bisa dikuatkan. Misalnya kita mengalami masalah, kita nggak perlu bersungut-sungut ya, sesuai firman Tuhan. Kita harus diajar untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur, berkat Tuhan akan mengikuti kita. Perubahan banyak sih. Saya bisa diubahkan, saya bisa dipulihkan, dan saya lebih mengenal Tuhan Yesus lagi di firman ini. Jangan tunda lagi. Ayo segera join. Ayo ikut GBA supaya hidup kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Ayo teman-teman yang belum bergabung di GBA, karena di GBA ini banyak kita diajari, kita disatukan, kita dikuatkan dan bertumbuh di sini. Salam GBPRJ. Wah,
Luar biasa ya, kesaksian dari member GBA yang baru saja kita saksikan. Salah satu komunitas yang sangat luar biasa yang ada di gereja kita. Kenalkan, nama saya Jerry. Saya adalah salah satu anggota GBA yang sedang bertumbuh di dalam komunitas GBA. Saya hanyalah seorang karyawan biasa yang bekerja di salah satu perusahaan tidak ternama bergerak di bidang perhotelan. Saya ikut GBA bermula dari awalnya pandemi. Singkat cerita, di awal pandemi, di tengah kondisi dunia mulai mengkhawatirkan, justru di saat itulah Tuhan menggerakkan hati saya untuk masuk ke dalam websitenya gereja GBI PRJ. Dan saat itulah saya menemukan sebuah artikel yang sangat luar biasa tentang GBA. Dan seketika itu juga saya mulai memutuskan untuk bergabung di dalam komunitas GBA. Banyak hal yang saya peroleh di dalam komunitas GBA. Salah satunya saya mendapatkan beberapa ayat firman Tuhan yang saya bisa jadikan sebagai senjata perang saya dalam menghadapi masa pandemi. Puji Tuhan, Tuhan kita sungguh sangat baik. Selama awal pandemi sampai pada hari ini, saya tidak pernah diberhentikan dari perusahaan tempat saya bekerja. Bahkan tidak ada mengenal kata PHK bagi kita yang mengandalkan Tuhan selama hidup kita. Dan luar biasa juga bagi Bapak Ibu yang pada hari ini yang belum ikut GBA, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk segera bergabung. Untuk bergabung bersama-sama di dalam komunitas GBA. GBA memiliki beberapa program, yaitu GBA reguler, GBA Murid Kristus, GBA Krono, GBA Bible Explorer, dan Bible Study. Bible Study adalah pembacaan Alkitab satu pasal setiap harinya. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 malam, Bapak Ibu dapat mengikuti pendalaman Alkitab secara online melalui YouTube Bible Study yang akan dibawakan oleh tim pengajar dari CK7. Cara daftarnya sangat mudah, hanya dengan scan QR yang ada di depan layar. Di depan juga tersedia booth GBA yang siap melayani Bapak Ibu. Kabar gembiranya untuk hari ini, khusus 5 orang pendaftar pertama akan menerima souvenir menarik dari kami. Saya tunggu kehadiran dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung bersama dalam komunitas GBA agar kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam GBA. God bless you all.
Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu, kau buatku berharga Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib,
bagi matamu. Tidak ada satupun Tuhan yang mempesona kami kecuali anugerah daripada Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, ketika saat ini Tuhan kami datang kepadamu dalam keadaan mungkin sukacita dan duka cita, mungkin dalam keadaan sehat maupun sakit, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai hidup kami. Saat ini ketika kami datang Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus mendorong kami untuk tiba di tempat ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang jauh daripada sempurna Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan saja di tempat ini. Biarlah ketika kami pulang, kami membawa sukacita rema firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Ya, sekali lagi pertama-tama terima kasih buat hambanya Pendeta Dr. Yanto, Bu Erna, Pendeta Willy, Pak Jonathan, Pak Bambang, semua yang sudah memberikan kesempatan pada saya hari ini ada di CK7. Ya, sungguh luar biasa. Dan saya ini bukan PS, ada beberapa mungkin teman-teman yang hadir di tempat ini sempat ada WA japri saya karena mereka tahu saya ada jadwal di tempat ini. Jadi sekali lagi saya evangelis dan saya ada di dalam dunia sekuler. Saya pegang sebuah company namanya Fit Indonesia. Jadi mungkin di dalam flyer Bapak Ibu lihat ada Fit Indonesia. 1 menit aja saya kenalkan bahwa mungkin yang belum kenal, produk kami salah satunya dipakai di gereja ini. Di belakang ini semua LED yang ada di tempat ini. Lalu kami banyak memang ratusan gereja mungkin yang sudah kami pasang, gereja-gereja. Dan juga kami fokus di dalam proyek pemerintahan, jadi mulai dari kantor presiden, kantor ketua DPR, kantor Kapolri, dan segala macam para menteri lah. Termasuk juga kalau Bapak Ibu paling gampang nonton TV, Liputan 6, Seputar Indonesia, Kompas TV, Sapa Indonesia, Net TV, Indosiar, MNC, iNews, semua berita kami supply. Bapak Ibu mendarat di Terminal 3, lihat ada display kiri kanan, kami supply. Bapak Ibu naik MRT, 13 station, semua ada LED-nya kami supply. Bapak Ibu lewat Sarinah juga lihat ada LED juga kami supply. Jadi kami bergerak di bidang audiovisual. Nah itu kurang lebih singkat perkenalan saya. Baik, nah hari ini saya kasih tema judulnya GPS ya, GPS. GPS ini janji dukungan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sebelum saya mulai ada satu cerita, ada seorang yang luar biasa, dia seorang yang bekerja dengan keras sekali, sampai di hari Sabtu dia bekerja hingga pagi hari, jadi sampai jam-jam 3 pagi. Tapi beliau orang yang sangat taat ingin datang beribadah ke gereja. Jadi walaupun tidurnya 2 jam, 3 jam, di pagi hari jam 7 dia ke gereja. Tapi di saat dia lagi dengar khotbah, tiba-tiba dia terjatuh dari kursinya, dubrak dia jatuh sekali. Lalu lagi khotbah, si sang pendeta di mimbar menegur dia secara langsung ya, bahwa dia sudah tertidur saat lagi khotbah. Lalu orang sekeliling dia juga semua ngeliatin dia dengan mata yang tajam, kesannya nggak enak, dia malu. Pulang gereja dia datang ke sebuah restoran makan. Waktu dia pesan makan, minum, lalu tiba-tiba ada yang nganter makanan dia, minuman dia dianterin. Tapi dia kesenggol gelasnya jatuh, pecah. Waktu dia kesenggol jatuh, dia mau minta maaf sama si pelayan restoran. Tapi manajer restoran menghampiri dia. Kami minta maaf Pak, tidak apa, kami ganti minuman Bapak yang baru. Lalu orang yang sekeliling dia yang lihat dia sendirian ngajak dia juga join. Pak, Bapak kalau sendirian ikut kami aja makan bersama-sama dengan kami di meja ini. Lalu dia berpikir, kok tadi saya di gereja, saya punya kesalahan kecil aja, saya langsung ditegur, saya langsung tidak dianggap, saya dianggap seperti bukan ya rekan-rekan dalam sekerja. Tapi sekarang di restoran, orang yang saya nggak kenal, orang yang saya nggak tahu, tapi mereka malah kok respect sama saya. Nah Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita berhidup dalam bergereja, kita bisa jadi orang tadi, atau kita orang yang di gereja tadi, atau kita orang yang di restoran tadi. Tapi pada poinnya, ketika kita kadang-kadang mau mengharapkan dukungan dari sesama manusia, nggak gampang. Ya.
Tapi hari ini kita mau belajar tema yang saya berikan, dukungannya dari Tuhan. Kita akan baca sama-sama ada firman Tuhan. Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Di sini disebutkan firman Tuhan datang kepada seorang Yunus bin Amitai, ya, Yunus bin Amitai. Dan ada kata bangunlah. Di dalam King James Version kata bangunlah ditulisnya adalah arise, ya. Bangkitlah, arise. Ini yang hari ini jadi renungan kita, arise, bangkitlah, ya. Lalu kalau bahasa Ibrani tulisnya qum, ya. Pindah dari tempat awal ke tempat yang baru, ya, dalam istilahnya. Jadi bangunlah bukan berarti orang lagi tidur suruh bangun. Jadi nanti ada 3 kata yang akan diulang-ulang dan ini menjadi remanya kita pada sore hari ini. Ya, jadi saya ulang, kata bangunlah, pergilah ke Niniwe, arise, bangkitlah, pergi ke Niniwe, ya, bangkitlah kota yang ya besar itu. Nah, dari sini kita lihat lagi satu persatu, ya. Nama Yunus, ya, artinya dove, merpati, ya, simbol dari sebuah kata damai, nama Yunus. Lalu ditulis Yunus bin Amitai, yang artinya bin Amitai adalah keadilan dan kebenaran. Jadi nama Yunus sendiri sudah punya arti, seorang yang cinta damai, seorang yang tahu damai, seorang yang tahu kebenaran, seorang yang suka keadilan. Jadi Yunus bin Amitai, artinya dia seorang yang damai dan kebenaran dan adil. Ya, jadi ini bahasa nama dari arti dari sebuah nama. Berikutnya, firman Tuhan dalam Nahum 3:1 lagi. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan sebagainya berikutnya. Jadi Niniwe ini kota yang benar-benar penuh dengan rampasan, pembunuhan, kejahatan yang boleh dibilang Sodom Gomora versi 2. Jadi satu kota yang luar biasa jahatnya, ya. Jadi sehingga makanya kenapa Tuhan suruh Yunus untuk berangkat ke Niniwe untuk samperin ke sana, ya. Jadi Niniwe ini salah satu dari ibu kota kerajaan Asyur. Saking jahatnya, makanya disebut Sodom Gomora, kurang lebih disebut Sodom Gomora versi 2, ya. Nah, tadi kita tahu Yunus bin Amitai, seorang yang punya cinta damai, cinta keadilan. Kita tahu sekarang Niniwe ini adalah kota yang penuh dengan kejahatan dan sebagainya. Saya lanjut lagi, ya. Saya bacakan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh, ya, kata-kata jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo. Yafo itu nama pelabuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal, ya, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia ditulis di sini, membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini kita mau bahas Bapak Ibu. Jadi Yunus ini sudah diminta Tuhan untuk ke Niniwe. Tapi dia berplanning, bersiap. Dia punya planning. Planningnya adalah kabur dari panggilan Tuhan. Kabur dari perintahnya Tuhan. Dia coba kabur. Dan kabur itu dibilang jauh. Nah, seberapa jauh nanti kita akan belajar. Seberapa jauh. Tapi dia punya planning. Ya. Jadi dia punya planning. Jadi kalau kadang-kadang di situ ditulis tadi ada kalimatnya. Dia membayar biaya perjalanannya. Saudara, Yunus punya uang berarti. Nanti pergi jauh dan saya yakin mahal. Ya, nanti kita akan bahas. Dia membayar biaya perjalanannya. Ada orang bayar, rela keluar uang, ya, untuk kabur dari panggilan Tuhan. Kadang-kadang di dunia yang nyata saat ini Bapak Ibu, kita coba memerankan peranan uang untuk apa? Untuk meninggalkan pelayanan Tuhan. Dengan uang seolah-olah kita bisa membeli sebuah pelayanan. Maksudnya begini, karena orang ditanya, Bapak ke gereja mana? Ya ke gereja mana aja sama aja. Ini jawabannya kadang-kadang klise. Loh kenapa? Ya yang penting saya sudah bantu gereja. Nah, kata bantu adalah seolah dia sudah menyumbang uang ke gereja. Yang penting kita baik sama sesama. Mungkin Bapak Ibu suka ketemu orang yang demikian. Yang penting saya sudah baik sama orang sesama. Saya bantu gereja, ya mungkin dia bantu lagi ya tempat-tempat ibadah lainnya. Kadang-kadang orang berpikir
dengan uang, ya, seolah-olah pelayanan itu dibeli, ya. Tetapi sebenarnya seperti Yunus, dia punya uang, dia bayar, dia pergi jauh naik kapal, ya. Tapi dia tujuannya apa? Pergi dari panggilan Tuhan. Dari kita tahu di Niniwe, kita tahu ada kata Yafo, ya, pelabuhan. Jarak ini adalah 800 km. Jadi seperti Jakarta menuju Surabaya. Kalau Surabaya 1000 km kira-kira. Jadi Jawa Timur lah, ya. Jadi bisa membayangkan jaraknya, ya. Jaraknya dulu nih kita bicara. Kedua, kita bicara jarak dari Yafo, ya. Ini Yafo pelabuhan. Tadi ini 800 km. Ini jaraknya menuju Tarsis itu 4000 km. Ini Tarsis posisinya, ya. Jadi jaraknya jauh sekali, ya. Seberapa jauh nanti kita bandingkan dalam peta yang nyata. Ya. Jadi jarak dia kabur, maka ditulis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus punya planning, kalau dia pergi jauh ninggalin panggilan Tuhan, dia harus yakin bahwa Tuhan tidak mungkin bawa dia balik lagi ke Niniwe. Karena dia apa? Sudah pergi jauh. Saat itu nggak zamannya mungkin kapal laut yang speednya luar biasa kenceng, belum ada. Ya, pesawat terbang belum ada. Jadi bagaimana bisa membayangkan perjalanannya jauh banget. Dan kota Tarsis itu kota yang menghasilkan sumber emas, logam. Ya. Jadi apakah Yunus tidak diceritakan dalam Alkitab, apakah Yunus dia pengen beralih jadi pengusaha, kabur dari panggilan Tuhan menuju kota Tarsis. Jauh daripada ya panggilan Tuhan, dia kabur. Nah, di sana itu sumber ya menghasilkan emas di Tarsis ini. Jadi kalau dulu Bapak Ibu mereka belum tahu namanya bumi itu bulat ya. Jadi dulu itu kesannya bumi itu adalah seperti kayak piringan. Jadi ini adalah Tarsisnya yang di ujung sini. Jadi seolah-olah ini adalah lautan. Ya, belum ngebayang itu bumi itu bulat. Ya, abad ke-6 seorang namanya Pitagoras, dia yang menemukan awalnya bahwa bumi itu bulat. Dia lakukan perjalanan. Lalu dibuktikan pada abad ke-15 seorang yang bernama Ferdinand Spain dari dia orang Portugal, dia lakukan perjalanan dari Spain lalu lurus terus sampai ketemu Maluku di tempat di negara kita nih ya, di Maluku. Terus dia keliling sampai dia putarkan dan dia membuktikan bagaimana bumi itu bulat. Tetapi di zamannya saat itu Yunus, mereka berpikir itu kayak piringan hitam ya. Oke, ya. Jadi saya balik lagi ke sini. Nah, ini yang saya mau jelasin Bapak Ibu tadi, jarak. Jadi posisi Tarsis itu adalah posisi Spain, ya, posisi Tarsis. Posisi Niniwe itu adalah posisi Irak, dan ini jaraknya adalah 4.000 km kurang lebih. Jadi kalau total tadi dengan Niniwe, Yafo sampai ke Tarsis, ya itu adalah total 4.800 atau 5.000 km, sama dengan jaraknya Jakarta, Korea. Jadi jauh sekali, bisa kebayang ya. Sekarang kita naik pesawat ke Korea 7 jam, tetapi zaman saat itu tidak naik pesawat, dia naik perahu. Dan jauhnya sangat-sangat luar biasa. Makanya dia katakan Yunus bersiap diri, prepare, ada planningnya, kabur dibikin planning, kabur dari panggilan Tuhan ada planningnya. Lalu dia jauh banget nih, ya, karena dia berpikir tidak mungkin Tuhan bisa bawa balik lagi dia kembali ke Niniwe. Dia nggak mau ikutin perintahnya Tuhan. Ya, nah, nextnya ini yang kita mau coba kita bahas, masuk firman Tuhan. Jadi kalau tadi saya ulang Bapak Ibu ya, kita tahu nama Yunus artinya damai, cinta kebenaran, cinta keadilan. Orang yang tahu keadilan, kebenaran, orang yang suka damai. Niniwe kota yang luar biasa jahatnya, penuh perampasan, pembunuhan dan sebagainya. Jaraknya hampir 5.000 km. Nah, kita masuk di sini ya. Jadi bagaimana seorang Yunus ya dikatakan dia arise, bangkit, diminta Tuhan untuk ke Niniwe. But Jonah rose up to flee unto Tarsis from the presence of the Lord. Ya, jadi Yunus itu kabur nih, bangkit berdiri, kabur, arise from the presence of the Lord. Dia ingin kabur dari apa? Kehadirannya Tuhan. Dia nggak kepengen ada di situ. Ya, dia benar-benar dia pengen lari dari situ. Saudara, secara manusiawi kadang-kadang kita juga sama seperti Yunus. Ya.
kita mau pergi jauh, kita nggak mau tahu namanya pelayanan, ya. Nanti ini kita bahas, ya. Nah, posisinya sekarang, ketika Yunus sudah bersiap planning sampai ke sana dan dia sudah memang punya niat, dia tidak mau lagi, ya, dia mau kabur dari presence of the Lord. Ini ceritanya paradoks, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Seolah-olah Yunus mementingkan diri sendiri. Waktu Musa, Tuhan bilang, aku dengar bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Mesir, ya, dengan kerja keras dan segala macam. Ya, lalu Musa bilang, Tuhan bagaimana Firaun kasih keluar bangsa Israel keluar dari Mesir? Apa yang membuat mereka mau? Tuhan bilang sama Musa, ada apa di tanganmu? Tongkat. Akhirnya tongkat itu dia bisa bikin tulah dan sebagainya. Tuhan, aku gak pandai bicara. Disasilah Harun. Ya, seorang Nabi Musa diminta Tuhan, dapat panggilan Tuhan, dia ingin ikutin. Tapi Yunus terbalik, dia gak mau ikutin. Nah ini kita belajar paradoks ya. Seorang Yeremia, Tuhan aku ini masih muda. Ya, Tuhan bilang jangan katakan kau masih muda. Ya, Tuhan malah bilang sebelum engkau lahir masih dalam rahim, Tuhan sudah menetapkan dia menjadi, ya, nabi dari segala bangsa. Nah, paradoks yang kedua adalah bicara ini. Tadi kita tahu nama Yunus, Bapak Ibu ya. Keadilan itu namanya Yunus bin Amitai. Amitai itu keadilan, ya. Tapi di kepalanya Yunus, keadilan itu bukan miliknya orang jahat. Orang jahat nggak pantas dapat keadilan. Makanya dia nggak mau ke Niniwe. Dia pengen kabur karena dia merasa itu Niniwe kotanya udah jahat banget, luar biasa jahatnya. Ngapain Tuhan? Nggak perlu, mereka nggak butuh keadilan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini mirip. Miripnya begini. Mungkin Bapak Ibu pernah disakitin teman, ya, ditipu orang dalam usaha, ya, dihianati teman juga, dihianati orang lain juga. Lalu kadang-kadang kita nggak sadar nih, itu orang biarlah tuh masuk neraka lah, itu orang tuh biar aja tuh nggak layak masuk surga lah. Kita seringkali kita judge orang karena kita merasa apa? Nggak layak dia udah nipu saya, dia udah membohongi saya, dia udah mengkhianati saya, dia nggak layak tuh orang tuh. Ya, jadi apalagi kalau nonton berita kan, ada pembunuh, ada siapa, ada tersangkanya. Belum kita yakin dia masih tersangka, kita sudah, ini orang nih nggak layak masuk surga, ini orang nggak layak. Jadi kita seringkali mikirnya sama dengan Yunus, mirip-mirip. Ya, keadilan kita pikir bukan milik orang jahat. Kita seringkali menjudge orang, keadilan itu seolah-olah miliknya kita. Saya yang benar, saya yang punya rasa, saya yang perlu keadilan, bukan dia. Ya, ini yang Yunus alami Bapak Ibu. Dia merasa keadilan bukan miliknya orang Niniwe, bukan. Makanya dia nggak mau, ya. Makanya dia menjauh dari kehadiran Tuhan. Tapi kita seringkali, kalau Bapak Ibu suka diminta pelayanan nih, ya, banyaknya apa? Cari alasan. Tolong dong melayani, misalnya ya, puji-pujian, melayani jadi usher, melayani jadi apapun lah, ya, membawa kolektor dan sebagainya. Banyak sekali kita bikin alasan, ya. Sekilas mirip Yunus, kita buatlah alasan segala macam, masih sibuk lah dan sebagainya. Dan bahkan kadang-kadang Bapak Ibu ya, apalagi kalau terkait dengan uang, gereja lagi butuh pendanaan. Waduh, alasan kita banyak. Saya aja masih susah, saya aja masih saya nggak punya lebih uang, saya masih kekurangan uang. Bagaimana saya bisa kasih gereja? Ya, padahal kalau kita dengar cerita di Alkitab banyak ya, Tuhan kasih contoh. Ya, 2 peser uang, segenggam tepung harus kasih dulu nabinya. Ya, padahal dia cuma tinggal sisanya segenggam tepung. Tuhan udah kasih contoh. Kadang-kadang alasan kita banyak yang kita buat, selalu kita buat alasan. Ya. Kedua, kita tuh nggak pengen namanya ada tantangan dalam pelayanan. Ya. Aduh takutlah kalau saya melayani nanti saya jadi penerima tamu dianggap saya sombong, dianggap saya ini. Kita banyak penuh kekhawatiran yang kita buat. Jadi tadi alasan, sekarang challengingnya.
Yang kita yakin, kita merasa, aduh nanti kalau saya melayani mungkin nanti saya jadi diomongin orang. Banyak yang kita buat. Karena apa? Karena Bapak Ibu ada di sini nih. Ya. Comfort zone. Kalau kita datang ke gereja ini jam 16.30 sampai jam 18, tapi karena datangnya hanya mau rutinitas, itu namanya comfort zone. Kalau kita sudah datangin rutinitas, Bapak Ibu diminta pelayanan, diminta membantu sebuah gereja ataupun pelayanan, pasti punya banyak 1000 macam alasan. Karena comfort zone kita adalah apa? Ya, saya kan wajib datang doang ke gereja 4:30 sampai jam 6 sore. Lalu kita berpikir, saya sudah menunaikan tugas seolah-olah. Ya, comfort zone kita. Saudara cuma datang karena apa? Mungkin gak enak. Aduh, ada pengurus yang saya kenal, sehingga gak enak lah kalau saya gak datang. Aduh, ada siapa lagi yang WA saya, sehingga saya gak enak kalau datang. Bapak bisa bayangkan ya, kalau orang gak di comfort zone seperti orang mau nonton Coldplay. Bayar 12 juta, perebutan beli tiketnya. Kenapa? Karena dia apa? Exciting, pengen nonton Coldplay, pengen nonton Blackpink, pengen nonton konser-konser yang dia pikir, waduh ini luar biasa, padahal bayar. Bayangkan kalau Tuhan mulai nyuruh, mulai minggu depan datang beribadah harus bayar. Apakah kita se-exciting kita mau nonton Coldplay? Ya. Kadang-kadang kita udah di comfort zone, kita berpikir, ya padahal ini sarana yang Tuhan kasih loh. Bagaimana Tuhan bisa berbicara kita lewat apa? Lewat ibadah ini. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat apa? Lewat ibadah ini. Jadi kadang-kadang kita suka lupa. Kita sudah berpikirnya nggak exciting lagi. Kita udah nggak arise lagi. Kita nggak punya bangkit lagi kerohanian kita. Karena apa? Karena kita kelamaan. Ya, sudah kasihkan online sampai lupa juga banyak banget. Tadi saya ngobrol sama Pak Willy, Pak Jonathan gitu ya. Berapa banyak Pak udah balik? Belum semuanya. Ya, kemarin juga di mall saya ketemu orang juga, salah satu pendeta besar ketemu ngobrol juga, ketemu jemaatnya. Jemaatnya orang juga ditanya, sudah balik belum ke gereja? Belum Pak, saya online aja. Ya, seringkali comfort zone itu membuat bahaya. Kebiasaan online di pandemik, sekarang udah gak pandemik lagi. Tapi keasikan, gak ada excitingnya, gak ada arise-nya. Kita pengen bangkit nih, kita pengen datang. Seolah-olah kalau Bapak Ibu nungguin hari Minggu jam 4:30, itu nunggunya kayak exciting, kayak orang mau nonton konser. Nunggu bagaimana kita bisa datang ibadah, punya rasa exciting yang sangat tinggi. Belum lagi kita bicara soal growth-nya. Apakah Bapak Ibu ingin bisa bertumbuh? Ya, di sini saya yakin semua ya punya programnya setiap minggu, setiap bulan ada programnya. Bagaimana bertumbuh sebagai jemaat. Jadi mulai sekarang jangan sampai Bapak Ibu datang ibadah di tempat ini karena nggak enakan. Nggak enak di WA, nggak enak sama pengurus A, nggak enak sama teman saya ngajakin. No, change, bangkit, rise. Mulai berubah pola pikir kita. Kita ibadah, ini adalah fasilitasnya Tuhan yang kasih buat kita. Kesempatan, ya. Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat, bisa datang melangkah ke tempat ini, ya, bergerak, rise. Yang hari ini kita mau belajar. Saudara, waktu Mother Teresa, ya, dia katakan gini, jika kamu menghakimi orang-orang, kamu gak punya waktu cinta mereka. If you judge people, you don't have time to love them. Dia seorang yang sangat dihormati, makan pasti terjamin, tempat tinggal pasti terjamin, ya. Dia punya rasa respeknya juga terjamin pasti di dalamnya. Kalau dia berpikir, itu orang-orang di luar sana yang Kalkuta, layaklah kelaparan, karena mereka bukan levelnya kita, karena mereka bukan layaknya seperti kita. Kalau dia berpikir demikian, makanya dia bilang, kalau kita sudah judge people, kita gak punya waktu lagi cintain orang, mengasihi orang. Dia rela tinggalin itu semua yang tadi saya bilang, makan pasti terjamin, dihormati pasti juga, tempat tinggal pasti ada, tapi dia pergi keluar. Sudah tahu 517 misi, 100 negara dia kerjakan. Usianya di saat dia lahir, kalau saya nggak salah di usia umur 26, dia mulai keluar. Umur 26, lagi apa? Produktif. Ya, Gen Z milenial, Bapak Ibu tahu ya, ada 55% sekarang di Indonesia dari 285 juta penduduk. Makanya gereja itu harus paling penting.
bagaimana kontrol generasi Z dan milenial. Kita Bapak Ibu yang punya anak, orang tua, ya perhatikan karena mereka itu cikal bakal. Ya, saya berapa kali kesaksian ke Korea, ketemu anak-anak mudanya, udah nggak inget lagi gereja, nggak tahu gereja mereka. Mereka berpikir apa? Oh gereja itu mature people aja, hanya orang-orang tua mereka bilang. Ya, tapi orang-orang Korea sana ketemu namanya, ya mungkin poster gitu ya, ada banner, ada fotonya BTS. Wah sudah seperti kayak orang, ya excitingnya luar biasa. Tapi generasi Z milenial mereka hilang. Karena apa? Karena peran gereja itu penting sekali. Makanya bagaimana kita di sini, Gen Z milenial di Indonesia sudah 54,7%. Artinya sudah melebihi dari 140 juta orang. Dan itu adalah potensial marketnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya bisnis nih menyimpang sedikit, potensial market kita ada di situ. Lihatlah mall-mall di Jakarta. Mereka berbenah semuanya, fokusnya terhadap apa? Gen Z milenial. Karena itu calon-calon pembeli di masa 4 tahun, 5 tahun ke depan. Mereka adalah calon-calon buyersnya. Nah ini bicara soal dari seorang Mother Teresa. Ya. Saudara ada satu tempat namanya dia sandwich fried chicken ya. Namanya Chick-fil-A gitu ya. Ini nama foundernya ini ya, Mr. Truth Cathy. Ya. Dia mendirikan restoran ini, tapi yang membuat unik adalah ini. Close Sunday. Jadi dia mau tunjukkan bagaimana restorannya, padahal semua orang pasti kalau buka restoran nggak mungkin tutup hari Minggu. Betul ya Pak Jonathan ya? Pasti nggak mungkin kita buka toko di mall hari Minggu, hari yang paling ramai, Sabtu dan Minggu weekend. Dia decide close on Sunday karena dia mau ya. Di US sana pegawainya semua hari Minggu datang ke gereja. Amin. Dia lakukan ini pelajaran pertama kita. Bangkit menghadapi tantangan. Saudara kita harus arise to face a challenge. Kita harus bangkit. Enggak lagi di sini duduk dengan comfort zone tadi. Datang beribadah karena enggak enak. Enggak, bangkit. Kita harus growth, bertumbuh. Ya. Jadi kita harus lakukan itu. Bangkit. Ada tantangan, ada challenge, yes. Tapi inilah poinnya. Yang kedua, Bapak Ibu. Kita bicara soal kedaulatannya Tuhan. Kedaulatannya Tuhan. Nah apa poinnya? Ya. Saya baca ayat 4 dulu. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, saya stop dulu di sini. Saudara, waktu Yunus sudah masuk dalam kapal, dia ke bawah, dia tidur. Tiba-tiba Tuhan mendatangkan badai besar. Ya, waktu badai besar datang, nahkoda, awak kapal semua, mereka pikir, waduh, mereka buang muatan. Masih juga badai besar mereka nggak bisa lewatin. Mereka berdoa kepada Allahnya, A huruf kecil. Mereka berdoa kepada Allahnya. Tapi waktu mereka berdoa kepada Allahnya, tetap juga badai besar tetap berlangsung, mereka nggak bisa hadapi itu. Nahkodanya ingat, di bawah ada satu orang nih. Dia turun ke bawah. Lalu dia bilang, kenapa kamu enak bisa tertidur sedangkan kita menghadapi badai? Mari kita buang undi. Dibuang undi lah. Nama Yunus keluar. Lalu si nahkoda nanya, kamu ini siapa? Yunus jawab, saya orang Ibrani. Saya orang yang takut Tuhan yang ciptakan langit, dia bilang. Tapi Bapak Ibu luar biasanya. Ya, ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk bawa kapal kembali ke darat. Jadi mereka sekuat tenaga. Tetapi mereka tidak sanggup. Karena apa? Karena laut semakin bergelora menyerang mereka. Ada kedaulatan Tuhan. Tuhan ingin Yunus dimakan ikan besar. Yunus harus dibuang ke laut. Tapi sebelum masuk tahap itu Bapak Ibu. Seorang kelompok yang mereka tadi menyembah Allahnya. Mereka nggak kenal siapa Yunus. Tapi Tuhan pakai mereka. Mereka punya hati. Mereka mau menyelamatkan si Yunus. Padahal mereka nggak kenal. Kalau nggak kenal, buang aja Yunus. Udah dibuang undi kok, nggak salah. Tinggal dibuang aja Yunusnya ke laut, lalu badai pasti reda. Tapi mereka nggak lakukan itu. Mereka benar-benar berdayung dengan sekuat tenaga, kata firman Tuhan. Tapi mereka nggak bisa.
laut semakin bergelora. Ada kedaulatan Tuhan. Kedua, waktu mereka udah buang Yunus ke laut, tiba-tiba badai reda. Dan mereka takjub sama Tuhannya Yunus. Dan semuanya itu mereka percaya sama Tuhannya Yunus. Saudara, di dalam badai kehidupan kita, kadang-kadang ada Tuhan, ada maksud juga. Ada orang-orang sekeliling kita, mungkin kita nggak kenal, tapi mungkin mereka itu yang Tuhan mau selamatkan lewat kita. Ya, Tuhan kita luar biasa. Yunus padahal lagi ngelawan Tuhannya, tapi Tuhan bisa bikin situasi di dalam perahu, orang-orang itu terima Tuhan Yesus. Orang-orang itu menyembah Tuhannya Yunus. Ini yang luar biasa. Jadi mereka sampai berdayung, ya. Tapi akhirnya mereka percaya. Jadi Yunus harus dibuang ke laut, baru reda. The presence of God, kehadiran Tuhan untuk mengkorek jernihnya kita. Perjalanan Bapak dan Ibu dan saya, kita ngalamin badai besar. Tapi kalau sudah Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam bisnis kita, Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam segala mungkin usaha kita, studinya kita, maka Tuhan akan mengkorek jernihnya kita. Dia membetulkan. Yunus berpikir 5.000 kilometer. Jauh luar biasa di zaman itu. Nggak mungkin. Siapa yang bisa tarik dia balik lagi ke Niniwe? Nggak bakal ada. Karena dia berpikir, satu, biayanya pasti mahal. Kedua, jauhnya luar biasa. Tapi mana ada yang tahu? Ikan besar makan dia, yang bawa dia balik. Ya, saya nggak tahu kecepatan ikan besar itu nggak diceritakan berapa cepat tuh ikan berenang. Tapi ikan itu yang memuntahkan dia balik. Sehingga dia kembali lagi untuk berjalankan tugasnya ke Niniwe. Ya, jadi kadang-kadang kehadiran Bapak Ibu, kehadiran Tuhan itu penting banget luar biasa buat kita semuanya. Kalau kita lari dari kehadiran Tuhan, Bapak Ibu ninggalin aja soal doa sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak ada dalam kehadiran kita semuanya, nggak ada bisa mengkoreksi hidup Bapak Ibu dan saya. Justru kehadiran Tuhan mengoreksi jernihnya kita, ya, perjalanannya kita, itu yang Tuhan koreksi. Boleh mungkin saya mau style video, tapi kayaknya dari belakang ya, bisa di switch dulu, bisa di play, boleh silakan. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। Kami kuch na kare. Balik lagi ke slide saya. Kadang kita seperti demikian Bapak Ibu ya. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong dong kirim orang. Tolong kirim orang yang punya uang buat bantu saya karena saya lagi kesulitan. Tolong kirim orang yang punya networking bagus buat bisa bantu saya dalam segala masalah saya. Tapi kitanya nggak mau bangkit. Kitanya tetap diam. Padahal Tuhan bilang, arise, bangkit. Tadi cuma video iklan. Kalau dia nggak bangkit dia meninggal, ketimpa ya. Seringkali kita mikirnya apa? Tuhan kirim dong. Padahal Tuhan mau Anda bergerak lah. Keluar dari zona nyamannya Anda. Melangkah. Karena dengan langkah itu Tuhan akan menuntun kita. Mengoreksi jernihnya kita. Kalau Anda nggak punya jernih dan saya, maka Tuhan nggak bisa koreksi jernihnya kita. Jadi makanya kenapa paling penting ketika kadang Tuhan mengirim situasi yang nggak enak. Waktu Yunus dimakan ikan besar, nggak enak dalamnya, dia sampai menyesal. Ya dia berpikir dia akan mati, tapi dia menyesal. Tapi akhirnya Tuhan ya atur dia, di dalam dia perut ikan, jernihnya dia dibalikin Tuhan. Saudara, waktu Sakyus, ya dia orang yang gak disukai orang ya saat itu. Tapi Tuhan datang, Sakyus turun. Kalau Sakyus mikirnya, saya punya rumah mewah, saya punya istana yang bagus, saya punya makanan yang bagus, dia tahu Tuhan akan lewat. Lalu dia bilang, ntar juga Tuhan mampir, ini rumah saya mewah kok. Makanan saya banyak, saya punya segala macam di sini, fasilitas ada. Tapi dia nggak mikir gitu. Dia arise, dia bangkit, dia lari, dia naik ke atas pohon karena tubuhnya pendek. Karena apa? Karena dia bangun. Kalau dia di dalam rumahnya, istananya, Tuhan tidak akan nyamperin dia. Tapi gara-gara dia lari,
Dia bangkit, dia naik. Tuhan tahu dia lagi cari Tuhan. Tuhan bilang, aku akan mampir di rumahmu. Ya. Seorang yang disalib Bapak Ibu. Ya, kita tahu disalib di sebelah Tuhan Yesus. Dia cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau ada di Firdaus hari ini, ingatlah akan aku. Orang ini disalib, udah pasti jiwanya mati, tidak terselamatkan. Karena kejahatan luar biasa, zaman itu kalau udah disalib, kejahatan luar biasa kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi waktu dia disalib posisi itu, dia beda dengan lawan yang satu. Tuhan, ingatlah akan aku. Tuhan bilang hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, kadang-kadang last minute bicara masalah waktu. Last minute ada satu timing Tuhan kasih kita kesempatan mengkoreksi jernihnya kita. Ya, the last maybe saudara lagi dalam keadaan di rumah sakit. Kita nggak tahu, ada last minute Tuhan kasih chance, Tuhan kasih koreksi supaya kita diselamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pergi jauh, merasa saya udah ninggalin Tuhan jauh, merasa saya sudah ya asam-asam di sini pokoknya cuma sekedar datang. Hari ini ingat, Tuhan punya chance mengoreksi kita. Tuhan punya waktunya untuk bisa mengkoreksi kehidupan kita. Ya, seperti Niniwe, semuanya diselamatkan ya. Ini kan masalah waktu. Yang ketiga bagian terakhir Saudara. God has purpose of your talent. Saya berpikir kadang begini. Waktu Yunus kabur, kenapa Tuhan nggak begini? Ya udah dia kabur, saya ganti aja orang lain. Ya Pak Jonathan bisa saat itu gitu ya. Saya ganti aja namanya Jonathan. Ada ngapain Yunus dia kabur? Enggak. Tuhan tahu. Yunus ada satu talent. Yunus ada satu talent yang Tuhan kasih. Talentanya. Ada purpose-nya Tuhan dimaksud dari talenta dia. Tuhan punya maksud. Ya. Saudara, di sini kalimatnya cuma ya di ayat nomor 4 ya. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Di dalam cerita Yunus hanya ada satu kalimat ketika Yunus sudah balik ke kota Niniwe. Dia hanya bicara satu kalimat ini. Raja dan semua rakyatnya berpuasa dan bertobat. Jadi saya percaya Yunus punya satu talent yang mungkin luar biasa ketika dia bicara di depan publik. Mungkin dia punya talent yang luar biasa yang Tuhan kasih. Sehingga dia bisa meyakinkan rajanya satu kalimat bertobat. Ya, Tuhan tahu talentnya kita. Tapi poinnya adalah bukan apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Tapi kita mau apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat kita. Ini adalah poinnya. Bagian terakhir Bapak Ibu. Kalau hidup kita kayak maze ya Bapak Ibu ya. Ini area merah nih. Kita jalan, kita ketemu jalan buntu, selesai, mati. Kalau Tuhan kasih kita hanya satu kali kesempatan. Kalau Tuhan hanya kasih satu kesempatan, mungkin kita nggak akan ketemu jalurnya hijau. Dari masuk sampai keluar. Karena kita akan kesulitan. Kalau Tuhan kasih kita satu kali. Tema saya judulnya adalah GPS. GPS itu dirancang buat Bapak Ibu melakukan kesalahan. Ya, semua punya HP, naik motor, naik mobil pakai GPS. Kalau saya punya satu titik ini adalah Monas. Saya punya jalan warna merah ini. Harus ke kiri, ke kanan, kiri, lalu lurus. Sampailah saya di Monas. Tapi kadang-kadang kita pakai GPS, kita lagi nyetir, kita ngobrol, kita terima telepon, kita bengong, kita bisa aja belok ke warna biru ini. Kita belok kiri, salah belok. Apakah GPS bilang, Anda balik lagi dong ke titik ini? Enggak. Betul? GPS akan bilang, reroute journey-nya kita. Dari kita belok kiri yang salah, diarahkan lagi. Tapi kadang-kadang kita bandel, suruh kanan gak bisa kita tetap lurus, suruh kanan lagi kita tetap lurus, suruh kanan masih kita kiri, terus. Tapi GPS mengoreksi kita hingga kita dapat goalnya, balik lagi ke tujuannya kita. Kalau GPS mengkoreksi hidup kita dalam perjalanan kita, Tuhan kita masternya GPS. Bapak Ibu udah bandel di belakang kanan, ikutin arah Tuhan ke kiri lagi. Bandel lagi ke kanan, disuruh kiri, masih ke kanan lagi. Disuruh lurus, malah muter balik. Tapi Tuhan mengoreksi perjalanannya Bapak Ibu dan saya. Tetap loh Tuhan kasih Bapak Ibu kesempatan. Kenapa? Karena di sini ayat firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Beri kita memuji nama Tuhan. Inilah GPS yang sesungguhnya. The master of GPS Tuhan kita. Saudara jauh lari pada Tuhan. Beloknya terlalu jauh. Muternya terlalu salah langkah.
tapi Tuhan tetap mengembalikan hidup kita ke dalam tangannya Dia. Karena Tuhan punya kedaulatan atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Boleh saya undang mungkin pemusik? Bapak boleh kita bangkit berdiri sejenak, kita boleh. Saya ingin satu lagu, saya nggak tahu apakah kita tahu ya, sudah disampaikan ya. Hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Lebih suka katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Lebih sungguh katakan dengan iman kita, katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu disampaikan, biarlah menjadi rema bagi kami semuanya. Tuhan, kami ingin kedaulatan Tuhan ada dalam hidup kami, mengarahkan, mengoreksi kami, menjadi GPS kami sepanjang perjalanan hidup kami, kembali kepada cinta kasih-Nya Tuhan. Kami mau Tuhan, rise, bangkit untuk melayani Tuhan. Bangkit kami hadir di tempat ini, bukan karena semata-mata kami harus hadir, tapi kami mau karena kami cinta Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, berkati Tuhan hamba-Mu, Pendeta Dr. Yanto dan seluruh pengerja tempat ini, menjadi Tuhan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Silakan. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat dikasih Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan berdoa untuk hamba-Nya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau beri Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari yang terbaik yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Rudi Hidayat ya Bapak. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan terus menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi Tuhan, dan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati keluarganya Tuhan, dan memberikan kesehatan yang terbaik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan ya Tuhan. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan. Kau berikan peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biar Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu yang terbaik. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta kesetiaan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.